Orang yang omongannya gede, biasanya kenyataan, tindakan, buktinya gak sesuai sama omongannya. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Biar gua aja yang nanti turun tangan dan cari tahu tentang dia. Gua sendiri yang bakalan ngajar dia. Kalian gak usah ikut campur. Bersama kita lewati masalah yang ada. Lupakan semua tentang luka. Di akhir kita akan bahagia. Bersama kita lewati semua masalah yang ada. Untung aja, pas kemarin lu ngehajar anak geng antrak, gak ada siswa lain yang lihat lang. Jadi lu gak dipanggil sama guru. Oh iya, soal obrolan kita yang kemarin, kok bisa sih? Emang bener, orang-orang yang dulu mau nangkap lu, mulai bergerak lagi. Hah? Nangkap lu? Lu buronan apa gimana? Buronan pala lu benjol. Bukan, gua bukan buronan. Gimana ya nyeritainnya? Ya udah ceritain aja lang masa lalu lu. Biar dia tahu, dia juga temen gua, dia gak bakalan cerita ke siapa-siapa juga. Lagian, kalau sampai si Ogi cerita sama orang lain, kita tinggal ikat aja dia di pohon di kuburan belakang sekolah. Kita tinggalin dia di situ lang. Iye, mata lu cok. Gua gak bakalan ceritain ke siapa-siapa lagi. Gua bakalan simpen rahasia ini jika memang ini adalah rahasia lu lang. Oke, gua percaya sama lu. Jadi gini, lu pernah dengar tentang orang yang bisa gerakin barang dengan pikiran gak? Oh itu, Teletubbies kan? Telekinesis bangke. Lu tahu nggak sih? Lu serius dikit kenapa? Hihihi. Ya udah sih, maaf. Yap, telekinesis. Dimana orang-orang dengan kemampuan ini bisa menggerakkan objek atau benda dengan pikirannya. Jadi dulu, pas gua berumur 10 tahun, gua tanpa sengaja bisa gerakin benda dengan pikiran gua. Dan tanpa sadar, gua adalah orang-orang dengan kemampuan itu. Tapi, kemampuan itu juga yang membuat gua kehilangan orang-orang terdekat gua, orang-orang yang gua sayangi, dan rasa sakit yang gua alami selama ini. Karena, setelah gua menggunakan kemampuan itu, ternyata ada orang-orang yang ingin mempunyai kemampuan itu, dan ingin menjadikan kemampuan itu sebagai alat untuk kejahatan. Karena pada suatu hari, ada seseorang yang nyulik gua dan jadiin gua sebagai objek penelitian. Mereka bilang, gua adalah anak yang mempunyai kemampuan telekinesis, dan mereka mau bereksperimen dengan kemampuan itu. Mereka bahkan sampai tega dan dengan sadisnya membunuh kedua orang tua gua, supaya nggak ada orang yang halangin jalan mereka. Berbulan-bulan, gua dijadiin bahan penelitian mereka. Gua dijadiin kelinci percobaan mereka. Dan berbulan-bulan juga, gua ngerasain rasa sakit karena mereka. Sampai-sampai beberapa helai rambut gua berubah menjadi warna putih. Tapi pada hari itu, ada seseorang yang datang dan nyelamatin gua dari situ. Diam di tempat dan jangan bergerak. Tempat ini sudah kami kepung, kalian akan kami tangkap. Karena kalian sudah melakukan eksperimen dan penelitian ilegal. Dan kalian juga sudah membahayakan nyawa seorang anak. Dan singkat waktu berlalu, gua duduk di bangku SMP. Dan disitulah gua kenal sama Jay. Dan gak tahu gimana ceritanya, pas SMP, gua dikejar-kejar lagi sama orang. Bahkan, Jay juga terlibat waktu itu, karena dia sudah menjadi sahabat gua, dan jadi orang terdekat gua. Dan gua yakin banget, orang yang waktu itu ngejar-ngejar gua, adalah orang suruhan dari orang-orang yang dulu pernah nangkep gua. Setelah kejadian itu, gua memutuskan buat pindah kota, dan gua pindah sekolah ke Jogja. Di situ, gua tinggal sama paman gua. Lalu, ketika gua udah SMA, mereka datang lagi, dan kemudian, sekarang, gua pindah lagi ke kota ini, dan gua pindah sekolah ke sini. Gua terus menghindari mereka, dan terus lari dari mereka. Dan gua nggak tahu, gua harus sampai kapan harus seperti ini. Itulah kenapa gua pindah ke sekolah ini. Ternyata, siswa baru yang ngehajar teman gua adalah anak yang mempunyai kemampuan seperti itu.